Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobras tanggal 3 Ramadan bersama saya Indra Uno, dan kita akan ketemu dengan para anggota dari OKOC, penggerak komunitas OKOC Forever, insya Allah. Oke, sebelum kita ketemu, kita ini dulu ya, jawab pertanyaan dari ini. Bentar ya, tapi saya oke, ini supaya ada suara. Cek suara kedengaran? Amankah suaraku? Hello. Apakah aman suara? Ini kok ngelipet-ngelipet begini ya? Oke. Nah, bisa seperti ini. Ininya bisa seperti ini. Oke. Pertanyaan dari Mulyana. Oke, Mulyana. Makasih ya udah bertanya. Pertanyaannya apa tuh? Pertanyaannya adalah, Pak, saat ini kedua orang tua saya meninggal hanya selang beberapa bulan jarak keduanya. Kita doakan dulu ya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, mensejahterakan mereka, dan memaafkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kuliah di perguruan tinggi negeri daerah Surabaya, tapi akhirnya memutuskan keluar karena saat itu harus menjaga ibu saya yang sakit-sakitan. Saat ini karena keduanya tidak ada, saya sangat sedih. Dan menurut Bapak, apakah saya harus lanjut kuliah atau kerja baru kuliah nanti, atau malah saya usaha sambil kuliah? Ini pilihannya bagus banget nih, Mulyana. Kenapa? Karena saat sekarang ini kita di tempat saya, yayasannya keluarga saya, Yayasan Min Erwono Foundation, sedang membuka beasiswa untuk para wirausaha. Ya, jadi mahasiswa yang wirausaha itu kita sedang buka pendaftarannya. Tahun lalu kita pendaftarnya itu mungkin 800-an gitu ya, 800 orang atau 700 orang. Atau itu beberapa tahun lalu. Dan pernah satu saat sampai 2000 orang yang melamar untuk beasiswa tersebut. Tapi yang diterima itu sekitar 20-an. Ya, 20-an per tahunnya. Nah, jadi yang terakhir itu usaha sambil kuliah itu bukan hal mustahil, karena kita sudah melakukannya bersama hampir 500 mahasiswa yang punya usaha dan juga kuliah, ikut organisasi, kadang-kadang juga sedang tugas akhir. Jadi nggak ada pertanyaan lagi apakah bisa bagi waktu atau enggak. Kalau mereka bisa, insya Allah Mulyana juga bisa. Ya,
Jadi itu yang utama, prioritas. Kalau itu bisa, yang lainnya mengikuti. Ya, jadi bukan salah satu, tetapi bisa barengan usaha sambil kuliah. Pilihan lain juga sama baiknya, tapi yang kita upayakan dulu, kita perjuangkan adalah usaha sambil kuliah. Dan ini sudah dilaksanakan oleh banyak mahasiswa dampingan saya. So, segera kunjungi IG-nya, Instagram-nya itu adalah Mien R.Uno Foundation. Mien R.Uno Foundation ya, Instagramnya. Di situ akan dipandu tata caranya untuk mendaftar terhadap beasiswa tersebut. Beasiswa tersebut isinya apa? Bukan melulu soal rupiah, tetapi dapat pelatihan, pendampingan, ya, termasuk coaching, mentoring, akses terhadap pameran, terus akses terhadap jejaring. Kunci dari setiap usaha yang sukses, dia pasti punya pendampingan usaha. Ya, kunci. Dan sukses itu ukurannya sederhana, dia bertumbuh terus, ya, senantiasa bertumbuh, bukan naik turun gitu ya, tapi dia bertumbuh walaupun pelan ya, bukan cepat seperti startup gitu. Jadi fokus ke usaha sambil kuliah, Mulyana. Semoga dibukakan jalannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wow, ada ketum OKOC, Tum Iim Rusyamsi, Masya Allah, thank you Tum. Ada Bli Giants dari Bali, Masya Allah, pengusaha spa di Ubud. Saya udah pernah coba, keren banget. Oke, siapa lagi yang udah hadir di sini ya? Saya mau lihat. Oke, ada. Oke. Oh iya. Diingetin sama Winnie, saya 18 menit terlambat on-nya. Harusnya jam 2. Mohon maaf ya, teman-teman semua. Tadi ada tamu dan tamunya kelewatan sampai saya harus mohon izin untuk permisi untuk live. Ojik Kijo, sehat terus, amin, sama-sama, terima kasih. Oke, kita lihat siapa nih yang akan hadir ya. Oke, OC Forever. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Coach Esti ya. Coach Esti udah selesai masaknya. Coba kita lihat siapa nih yang akan hadir. Ada Dewi Zud dan Yova. Dewi fotonya nggak ada ya. Coba kita lihat penampakan Mbak Dewinya ya. Oke, mudah-mudahan udah hadir nih. Abah Odil sama Yova. Mana coba kita lihat. Yova. Abah Odilnya belum ada, Win. Pusdik Arhanud. Oke, ya udah. Coba dulu aja. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini di mana nih posisinya? Lagi di rumah kebetulan, Prof. Di Jakarta ya? Di Jakarta, di Keramat Jati. Oh, Keramat Jati. Mantap, keren. Maaf ya, terlambat. Iya, nggak apa-apa, Prof. Ini kalau kita sebut sambil menunggu buka, ngabuburit. Ya. Tapi bukan ngabuburit, tapi ngobras. Ngobrol santai. Coba Abad Odil udah ada. Coba kita lihat. Abad Odil udah ada. Oh, udah ada.
Oke, saya udah benar. Thank you, thank you. Millennial OOF katanya. Hey Yova, Coach Esti nih ya. Iya, Coach ST. Coach aku. Oke, kita mulai ya dengan perkenalan pribadi. Ya. Perkenalan pribadinya Yova duluan ya. Oh iya, Karena boleh. Yova duluan yang hadir. Iya. Oke, thank you. Silakan Yova. Ya, Assalamualaikum Prof. Indra, Ibu Dewi, dan teman-teman yang nonton live ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Yova Mevriza. Saya domisilinya di Keramat Jati dan saya tergabung di OKOC Forever Jakarta Timur, Keramat Jati juga. Dan saya memiliki usaha di bidang food and beverage sama fashion retail. Gitu, Pak. Masya Allah. Lanjut, hobi. Kalau hobi saya seneng ini sih Pak, bikin konten soal podcast. Saya juga punya konten podcast namanya Carita Official. Jadi saya gimana melampiaskan saya pengen ngobrol-ngobrol itu lewat podcast. Itu sih hobi saya. Kok saya nggak diundang ke podcastnya? Oh Pak, aduh, boleh nih Pak sekali-sekali mampir di Boleh podcast. dong, tinggal atur sama Winnie. Makasih Pak. Iya. Terus apa lagi ya? Itu sih kalau saya kalau dibilang cita-cita pengennya sih jadi entrepreneur muda sampai tua nanti Pak. Pengen berbisnis. Amin. Amin ya robbal alamin. Yova ini belum masih kepala dua, betul ya? Masih Masih kepala dua. iya masih kepala dua. Oke, didoakan semoga usahanya bukan sampai akhir hayatnya tetapi turun temurun juga. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Oke, makasih Yova perkenalannya. Nah, sekarang dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, ayo. Iya, Pak Prof. Saya panggil Mbak Iya. karena masih muda, lebih muda dari saya maksudnya. Selamat siang, Pak Prof. Iya. Jadi kenalkan nama saya ini Dewi. Saya usaha ini di bidang kuliner, Pak. Sekarang lagi membuka usaha ini OKOC Express. Nah, ini yang mohon bimbingannya untuk yang Oke Express ini belum jalan, Pak. Yang kuliner alhamdulillah udah jalan. Kita sudah ada 12 cabang. Kebetulan saya melanjutkan mendampingi usahanya suami. Suami udah lama usaha di situ. Saya tinggal menambah cabang-cabang yang lain gitu. Nah, yang ini Express ini belum jalan, Pak. Mohon bimbingannya. Udah dari kapan tuh? Ini baru 2 bulan sih, Pak, yang ekspedisinya. Oke. Di mana? Bukannya di mana? Di Malang, di Karangploso. Oke. Di Iya. Karangploso ya. Di Iya. OKOC Express di Malang udah berapa outlet ya? Kalau dia salah ada 2 sih, Pak. Di Lawang ada. Sama Oke. paling dekat lagi ya Surabaya. Berarti ya cuma 2 sama saya, Pak, kalau di Malang. Keren. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol apa yang bisa dilakukan supaya lebih jalan, gitu ya, lebih jalan. Iya. Ya, oke. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Dewi? Itu aja sih, Pak. Mohon bimbingannya dari Pak Prof. Kalau kuliner itu apa kulinernya? Bubur ayam, Pak. Bubur ayam Abaudil. Jadi khas Tasikmalaya. Karena kebetulan suami saya orang Tasik, Pak. Oh, ini kok pakai nama Pusdik Arhanud itu emang karena kerja di situ juga atau gimana? Bukan. Rumah saya di daerah Pusdik Arhanud, Pak. Oh. Rumah tinggal, iya. Oke. Iya. Jadi dikenalnya sebagai bubur ayam Pusdik Arhanud ya? Iya. Karena cabangnya kebetulan di daerah dekat
pustikar hanut biar gampang ininya gitu. Kalau bubur ayam Tasik itu kayak gimana sih? Sama dengan Cianjur nggak? Eh, Tasikmalaya itu nggak pakai kuah, Pak. Jadi bubur aja, polos gitu. Terus kita kasih ayam suwir sama cakwe. Terus ada ini tongjai sama daun bawang. Udah gitu aja. Wah, Mampir, Pak, cocok, kalau ke Malang. cocok, cocok, cocok. Iya. Karena saya suka sama tongjai. Jadi Oh, bubur iya. aja pakai tongjai aja udah seneng saya. Iya. Khasnya di situ, Pak. Banyak yang suka itu tongjainya. Tongjai itu apa sih sebenarnya? Lobak atau Tongjai apa? itu ini bahannya dari sayur, Pak. Sayur sawi diasinkan. Gitu. Sawi yang diasinkan. Diasinkan, iya. Ah, Asin oke. bumbunya. Itu bikin sendiri atau ini? Oh, kalau tongjainya enggak, kita ada supplier lah. Ada yang nyuplai juga. Kok nggak terlalu banyak ya orang yang bubur pakai tongjai gitu ya? Hanya sebagian aja apa itu khas Tasik atau gimana? Iya, khas Tasik emang gitu, Pak. Pakai tongjai. Oke. Nanti ke kalau Pusdik ini dekat ini dong, Lanut dong. Betul nggak? Oh, bukan. Yang di Karangploso. Pusdiknya Oh, di Karangploso. Tapi kalau suami saya itu di ini, Pak. Di pusatnya itu di Soekarno-Hatta. Dekat Brawijaya itu lebih ini. Pusatnya di sana. oh, dekat Brawijaya. Iya, Yang di pertama, yang pertama sekali apa? di situ, di Suhat itu, Pak. Oh, Di tapi ngambil 17 nama Pusdik ini karena rumah di Pusdik Iya, Ranut ya. jadi cabangnya sesuai dengan apa tempat lingkungan itu apa alamatnya apa. Misalnya di Jetis ada yang di ini sesuai dengan jalannya gitu loh Pak. Biar Oh, gampang. wah, belum kenal sama Mbak Dewi ini. Waktu Iya. saya sebulan di Batu tahun lalu. Oh iya Pak, sayang Pak ya. Coba gitu mampir ke tempat saya. Iya, Mampir nanti Pak kalau mudah-mudahan. ke Malang. Iya. Iya, saya mampirnya cuma di tempat di Coko itu apa? Saya lupa tuh nama lengkapnya yang jualan coklat. Oke Oce juga. Oke Oce Oh yang jualan coklat. Jadi saya iya, mampir di sana. Nggak jauh iya. juga dari Brawijaya. Oke, Oh iya, keren-keren. Ini iya. ada bunda saya di sini, Bu Minuno. Terima kasih, Mama udah join. Udah itu terus ada Pak B, guru saya khususnya di branding. Nah, ini nanti dua-duanya Yova sama Mbak Dewi harus follow bunda saya minuno.official karena banyak pelajaran-pelajaran hikmah, terus Pak B lebih banyak lagi pelajaran mengenai branding ya. Jadi Ya, di follow Iya Pak. ya Pak. dua-duanya. Sekali Iya. sekali posting sehari itu Pak B bisa banyak banget deh pokoknya sampai kenyang gitu ya kalau kita mau belajar. Iya siap. Oke, mantap. Oke. Nah, kita yang kedua nih. Yang kedua apa sih? Kalau muncul di ngobrol santai, itu tujuannya adalah memperkenalkan alias promosi. Nah, sekalian sekarang langsung jualannya apa? Tadi udah ngomong, tapi lebih spesifik apa aja adanya, harganya berapa, gimana cara pesennya. Terus terakhir itu kan kalau retail, kalau B2B alias business to business, gimana caranya jadi reseller, kerjasama dan seterusnya. Silakan Yova. Oh, tadi dulu, Pak. Eh, saya sih bawa ini Pak, boleh Pak. Produknya sih ada. Boleh dibuka juga boleh, asal jangan dimakan. Oh, enggak lah, karena lagi puasa. Em, Kalau Yova di sini aku tuh jualan namanya Cehat. Instagramnya ada cehat.co. Sosial media yang lain juga apa namanya terkoneksi sama Facebook, Twitter, TikTok.
Instagram itu semua namanya cehat.co. Ini aku jualan artisan tea. Itu tuh kayak teh herbal yang manfaatnya banyak banget. Kalau aku lebih ke arah ada namanya healthy, beauty, sama imun boosty. Jadi beda-beda gitu Pak, Bu. Khasiatnya ada yang emang buat kecantikan. Di sini kan berawal sih sebenarnya saya tuh suka ngeteh ya. Tapi dulu tuh cuman tahu teh botol, teh apa gitu-gitu. Terus saya udah mulai ngedalamin, terus saya mulai kerja sama juga sama petani di Sukabumi, terus cocok, oh ini teh itu beragam. Terus selain teh itu juga bisa digabung sama rempah-rempah kayak kunyit, apa namanya, bunga-bungaan, kayak ada namanya forget me not. Saya aja sebelumnya nggak tahu nama bunga itu apa, ternyata khasiatnya bagus buat detoksifikasi, buat kulit juga. Terus ada gara-gara pandemi ini juga kan kita butuh ya namanya buat imun booster gitu. Nah, saya ngelihat oh rempah-rempah ini tuh sebenarnya bagus banget, apalagi di Indonesia kan sebenarnya banyak ya, cuman kayaknya kita bikin yang lebih praktis aja, jadi nggak perlu motong-motong, nggak perlu apa, kita keringin sendiri, terus kita olah gimana caranya penyajiannya lebih gampang. Ini yang cehat.co itu bisa ditemuin di beberapa marketplace, ada Itu Shopee. yang di hmm. Oh, lanjut. Barusan oh, sempat putus. oh iya, Lanjut. ada di Shopee, namanya juga cehat.co, ada di Tokopedia, dan di Instagram kita pokoknya lengkap. Nama apa namanya, WhatsApp-nya juga ada gitu sih. Nanti ada websitenya juga, bisnis.site.cehat.co gitu. Ini sih kalau yang ini yang teh herbalnya. Kalau misalnya mau jadi Cehat reseller, ya? sehat Pak, Cehat sehat. ya? Iya, sehat. Terus kita juga Bagus. tagline namanya sehat bersama cehat gitu. Jadi benar-benar ngajak buat semua orang sih untuk yuk kita sehat bareng-bareng, bareng sehat. Itu. Itu sih Pak. Bagus. Namanya bagus. Alhamdulillah. Iya. Gampang diingat. Sehat. Iya. Oke. Itu harganya berapa ya, Yova? Yovanya hilang. Putus Yovanya. Ya udah. Sekarang Mbak Dewi silakan promosi. Iya, ya di sini saya ini usaha yang awalnya masih usaha kuliner, bubur ayam Abodil. Jadi siapapun pelanggan yang lagi singgah ke Malang bisa mampir ke tempat kami. Kita ada 12 cabang. Iya putus ya Mbak Yova. Nggak apa-apa Kita Yova, ada nanti 12 abis ini dilanjut Iya. ya. Abis ini dilanjut setelah Oh iya, Mbak Dewi. Mbak Dewi dulu aja nggak apa-apa. ya. Seporsi kita harganya paling murah harga 15 sampai harga 26, Pak. Jadi ada berbagai macam topping. Ada yang topping ayam cakwe, ada yang pakai ati ampela, ada yang pakai ati ampela sama telur setengah mateng, telur kampung, Pak. Ada yang bubur sayur gitu. Jadi sesuai dengan selera nanti bisa milih gitu, Pak. Waduh, Terus ada ini lagi apa? Tambahannya lagi pengembangan nih menu-menu lontong sayur, lontong opor kayak gitu, Pak. Monggo Pak mampir ke Malang dan semua pelanggan-pelanggan yang di OKOC ini. amin. Ya, doakan nanti lewat di Malang terus mampir. Kan ada beberapa outlet ya. Jadi bisa mampir, insya Allah. Tinggal ngomong sama Winnie. Ya. Ini tapi jam 3 ngomongin bubur ayam kok jadi ini nih. Lapar ya Pak? Waduh, Ibu. Ini ngirimnya kemana ya? Nggak apa-apa, apalagi ada tong jainya. Wah, asik banget. Nah, kalau misalnya yang 12 outlet itu kerjasama sama orang atau semua dipegang sendiri? Sendiri Pak. Kebetulan ya Pak ya, kita pas kemitraan itu belum pernah berhasil gitu Pak. Nah itu mohon bimbingannya gimana kendalanya tuh kok nggak pernah berhasil tuh kenapa gitu ya Pak ya.
Itu. Jadi selama ini yang kita lebih yakin tuh ini dikembangkan sendiri. Jadi kebetulan ada anak saya yang nomor 1 megang ada 6 cabang, yang nomor 2, 3, kayak gitu-gitulah. Saya sendiri megang 3, suami saya ada lagi gitu, Pak. Jadi manajemen masing-masing tapi tetap terpusat di Suhat itu tadi, di suami saya tadi itu, Pak. Semua program keluarga semua terpusat di suami saya. Kita ngikutin ini perintahnya gitu. Oke, ya nanti kita ngobrol pada sesi ke pas nanti ya, tanya jawab ya, pas tanya jawab, gimana caranya supaya berkembangnya melalui atau lebih cepat lagi ya. Jadi gini Pak, apa sih kita itu sebenarnya pengen ya buka cabang di luar kota. Jadi kebetulan yang 12 sih ya di dalam kota aja, di Malang aja gitu. Pengen yang di luar kota belum pernah sukses Pak. Nah ini mesti banyak belajar ke profesor nih. Insya Allah. Nanti kita bedah. Nah, kita bedah. Bedahnya Siap. gimana? Bedahnya singkat aja. Bedahnya singkat. Oke. Kalau seporsi biasanya dijualnya berapa di Malang? 15.000 Pak. 15.000 ya? 15.000 ya. Itu ada bisa pesen ya online juga bisa pakai aplikasi Gojek, Grab dan Shopee. Oke, kalau dari setiap outlet atau total outlet 12 itu sehari rata-rata berapa porsi yang dijual? Kalau yang di pusat sehari 400 porsi, Pak. Kalau di saya sekitar kalau di saya di Jetis itu masih sepi Pak, kan di agak ke pinggir gitu loh Pak. Sekitar 75 porsi segitu. Oke. Gitu. Wah. 400 kali 15 piro itu? 6 juta ya? 6 juta. Tapi sekarang agak penurun kan puasa. Sejak pandemi agak turun Pak. Lumayan 50% turunnya. Oh iya, tapi nggak ada tapi yang alhamdulillah tutup, masih kan? tetap survive lah. Alhamdulillah masih bisa terjalan. Alhamdulillah. Andalan kita itu ya karena 1 pelanggan setia ya Pak ya, 2 karyawan yang masih loyal. Itu yang modal kita itu yang paling utama. Ada berapa jumlah total karyawannya? Karyawan sekitar 75 Pak. 75 orang? Nggih, ya. Jadi kalau di rata-rata ada 6 orang satu tempat gitulah kira-kira ya? Iya. Wah. Kok? Halo? Iya, ini agak burung-burung gitu. Mohon maaf nih loading. Yang loading saya atau yang loading Bapak itu saya ya? Iya, kayaknya Bapak deh. Hah? Saya switch wifi dulu ya, bentar. Iya. Oke. Cek. Bisa dengar? Bisa, Pak. Ya, bisa. Oke, ini ada Beranda Saraya nih. Wah, ini Coach Amel nih ya. Jadi lapar katanya. Kata Coach Amel. Ini ada Anggrin Siraga. Waalaikumsalam. Putri hadir, Bojong Gede katanya. Terus ada Nurida Sanali. Masya Allah. Cehat keren, kata Ketum IIM. Cehat keren. Terus ada ya ini lucu nih komentarnya Andre Fitra Anwar. Katanya hostnya mirip Sandiaga Uno katanya. Oh, saya kenalin dong. Saya dikenalin dong. Makasih Andre.
Oke. Karyawannya banyak, 75, dan tidak ada yang dirumahkan atau di PHK ya selama pandemi ya. Alhamdulillah, belum Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan deh Masya Pak. Allah. Kalau hanya turunnya 50%, mudah-mudahan bisa, tapi harus bareng-bareng tuh. Harus bareng-bareng. Maksudnya harus ngerti juga yang 75-nya gitu ya. Bahwa Iya, ada penurunan omset dan seterusnya. iya. Kalau sekarang gimana? Udah mulai naik nggak? Iya, kemarin naik bulan 1, bulan 2 naik Pak, terus sekarang turun lagi Pak. Karena Ramadan Puasa atau ya. apa? Iya karena Ramadan aja. Biasanya kalau Oh, ini nanti ya naik lagi. Iya, oke. iya. Iya, iya. Tuh kata Coach Amel, hahaha, iya mirip banget katanya. Mbak Oke, Yofan ya. ini ada Mas Abdul nanya orang mana Pak katanya. Saya orang Jakarta, tapi suka keliling-keliling. Kelilingnya gimana? Virtual. Kelilingnya virtual. Sekarang lagi dolan-dolan sampai Malang nih, sampai Jetis nih. Iya. Mampir Mbak Yofa kalau ke Malang. Iya, Bu. Iya. Ya. Oh, Masya Allah. Oke, makasih promosinya Iya, luar biasa. Terus ya ada lagi makasih yang mau Prof. dipromosin? Oke, OC Expressnya mau dipromosin nggak? Iya, oke oke Expressnya itu. Lagi saya bikin promo nih, diskon 5% nih. Hmm. Kalau mau marketing bisa pakai lewat saya. Kurang Ini, pengalaman Pak kalau ekspedisi. Mau bimbingannya nih. iya, oke. Iya memang dia perlu waktu gitu ya karena sama seperti juga bubur gitu. Bubur kalau Iya, tadi bilangnya buka di Jetis karena agak di luar, masih pengenalan orang-orang situ ya, masih iya, pengenalan. Terus trafficnya belum terlalu tinggi kalau yang secara fisik gitu ya lewat-lewatnya. iya, Tetapi yang kita perlu boost sekarang itu adalah informasi melalui online, melalui digital itu harus di boost. Ya, iya, jadi kenapa? Karena orang lalu lalang lebih sedikit aja kalau di daerah yang agak pinggiran. Nah, iya, terus itu juga ada ilmunya ngeboost 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 informasi melalui online itu ada ilmunya. Salah satunya yang punya ilmunya adalah Yova. Karena Yova sering Yova itu milenial, jadi dia lebih terbiasa ya, terbiasa dengan segala sesuatu online. Bahkan punya podcast sendiri ya. Nah, nanti kita harus belajar sama di OKOC Forever tuh ada gurunya juga tuh di Depok. Namanya selain Coach Asti, Coach Amel ya, namanya adalah Dini. Dini di OKOC Forever dia ngajar mengenai digital marketing. Marketing. Ya, usahanya kuliner juga. oh Namanya iya, Lidah Sapi Juara. Ya, Lidah Sapi Juara. Nah, oh itu lidah, kalau belum berguru digitalnya ke dia, saya sarankan langsung dikirim DM. Ini diperintahkan dari Ngobras untuk belajar ke Dini Amelia di OKC Forever yes, gitu. siap Nanti Prof. Ya, Eh, nanti Winnie bisa kasih nomornya kalau nggak ketemu, namanya Dini Amelia. Jadi tinggal diketik Iya, aja. nanti aku cari. iya. Nah, iya, Lidah Sapi Juara itu juga bisa. Oh lidah Lidah sapi Sapi Juara juara. diketik itu dia udah ekspor juga, kirim-kirim ke Oh, Singapura 10 Oh, kilo oke. gitu ya, dia udah bisa kirim seperti hebat. itu. Nah, jadi untuk ke Express, OKOC Express apalagi baru 2 bulan, memang kalau usaha
seringkali kita mendengar ini, 6 bulan pertama puasa dulu ya, gitu. Pernah nggak dengar gitu? Iya, iya. Iya, iya Ya, benar Pak. artinya plus tuh, plus ya. Yang keluar mau masuk mirip-mirip, kadang-kadang harus nombokin sedikit gitu ya. Tapi nanti Iya, setelah iya. 6 Iya. bulan itu kalau offline ya, kalau offline. Tapi saya tahu anak-anak sekarang kayak misalnya putra saya itu dia semester 6, dia buka roti panggang. Ya, roti panggang baru seminggu udah rame. Kenapa? Karena disiapin di Instagramnya, udah disiapin, terus bukan cuma Instagram, WA ke teman-teman kuliahnya semuanya harus beli gitu. Iya. Jadi seminggu 2 minggu ini baru berapa ya? Baru belum 2 bulan, baru 1,5 bulan gitu ya. Udah stabil perharinya, terus udah mulai banyak orang-orang yang nggak dikenal datang. Nah, itu adalah indikator ya, indikator bahwa orang udah mulai kenal itu adalah orang-orang yang kita nggak kenal datang. Kita Iya, sebutnya random. Ya, random. random. Nah, Benar-benar. kalau randomnya makin lama makin banyak 10, 20, 30, sampai 50%, itu berarti informasi kita udah sampai ke pelanggan. Tinggal di intensif dan diperluas. Nah, itu yang OKOC Express. Nah, terus berikutnya minta pendampingan dari OKOC Expressnya sendiri langsung. Siapa ya namanya? Henry ya. Nah, Pak Henry berhubungan langsung kan dengan Pak Henry, Mbak Dewi? Selama ini dengan Pak Imam, Pak, yang di Oh, cabang Surabaya. Cawang Surabaya. Oke. Kalau Pak Henry Ya. ada di Jakarta, Oh bilang iya. aja, bilang sama Pak Imam, saya barusan ngobrol sama Ngobras tuh, hostnya Ngobras. Bilang Yes. hostnya Ngobras suruh saya kontak sama Pak Henry di Jakarta. Ini gimana? Udah Yes, 2 siap. bulan belum ada pesanan ini. Gimana nih? Ayo tanggung jawab gitu. Ngomongnya gitu ya. Siap, siap. Karena dia yang bareng-bareng kita ngobrol, terus kita dorong untuk buka OKOC Express. Udah itu terus kuncinya adalah satu, saya bilang sama dia harus didampingi yang baru-baru ya, minimal selama 6 bulan itu harus lebih intensif, kesananya bisa lebih kurang intensif ya. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan. Terus belum tanya jawab ya? Oh, kok saya udah jawab aja ya ini. Gak apa-apa. Kan sharing. Tadi kan sudah saya. Oke. Kita masih ada sekitar waktu 20 menit lagi. Promosinya Yova diterusin dong. Yang mana tuh bisa lupa sampai mana. Paling yang Artisan T. oh iya. Ya, tadi kan udah sampai. Oh ya, kita juga karena saya base-nya bener-bener berawal itu dari online. Saya baru kemarin yang ke Basura itu ikut dari OKOC Forever yang nampilin produknya langsung. Saya selama ini iklan atau kerja sama orang itu lewat Instagram, TikTok, YouTube misalnya, cuma benar-benar online. Nah, kemarin saya benar-benar dikenalin, katanya OKOC buka bazar, coba dipromosi, nanti bisa promosi di panggung. Terus kan kemarin ditaruh di OK Shop juga ya. OKOC Shop itu benar-benar ngebantu sih. Terus saya dapat kesempatan juga sama Bapak Sandiaga yang langsung megang cehatnya itu benar-benar baru menurut saya ternyata walaupun kita sering online, kita mungkin emang marketnya luas, tapi rasanya tuh offline ini tetap perlu karena kita bisa ketemu langsung sama calon customer, kita benar-benar bisa perkenalin produk kita secara langsung gitu sih Pak. Saya dapat banyak pelajaran banget buat bisnis saya ini yang selama ini saya beberapa tahun cuma online terus gitu, nggak pernah nggak pernah offline. Nah, yang artikel ada di marketplace, Shopee, Tokopedia, terus saya pasang di TikTok Shop. Sekarang kan TikTok ada yang buat
kayak marketnya juga TikTok Shop gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli, ini kalau yang buat rempah-rempah Busti ini harganya 55.000. Kalau yang buat healthy dan beauty yang lebih apa namanya buat detoksifikasinya itu harganya 130.000 gitu. Terus saya juga punya usaha satu lagi, boleh dipromosin, Pak? Yang Boleh, gas. Semangat, gaskan. kalau yang ini sebenarnya usaha ini sih clothing line apa fashion retail, ini pakai brand saya bikin We Were Ever gitu. Jadi saya bikin namanya ID, Pak. Terus saya bikin tagline We Were Ever Everywhere gitu. Saya punya tagline-nya juga sama yang ini. We Jadi Were ada Ever Everywhere. Oke. iya, jadi berjalan fashion retail itu udah berjalan dari saya kuliah udah 5 tahunan itu bisnisnya di bidang fashion streetwear dari kaos, topi, terus ada tas gitu. Itu saya kerjasama sama penjahit-penjahit yang lokal. Jadi saya pengen desainnya kayak gini, saya kerja sama mereka kayak gitu bermitra. Itu ada di Instagramnya, TikToknya juga semua namanya ew.id gitu. Harganya sih range-nya beragam dari 30 sampai 100 ribuan sih Pak, masih terjangkau. Oh ini nih tulisannya nih. Iya. Tuh. Ew. W-nya 2.id. .id. Oke. Iya. Kalau yang ini apa? Abah Odil. Abah Odil. Dan OKOC Express. OOX. Mantap. Oke. Jadi ternyata offline perlu ya. Perlu banget. Saya juga jadi kenal. Gara-gara itu saya benar-benar di coaching langsung sama Coach Amel untuk perizinannya. Saya tuh cuman punya NIB, NPWP cuman sebatas itu. Ternyata kan kemarin ada ngadain OKOC kerjasama sama ISG Consulting untuk pengurusan merek sama perizinan, PYRT, BPOM dan lain-lain. Di situ karena saya datang, saya benar-benar dikasih kesempatan, ayo diurus gitu, benar-benar dikasih akses sama Coach Armel tuh ditungguin dari siang saya dibantuin ngetik, dibantuin dibimbing bener-bener sampai malam. Bener-bener sama Coach Amel, Coach Esti luar itu yang biasa Coach Amel. ya. Saya juga mau sama Coach Amel. Dibikin grup, dipantau sampai katanya kita benar-benar dipantau sampai nanti jadi gitu Pak. Jadi saya seneng sih benar-benar oh ini ya manfaatnya kalau kita offline tuh ketemu langsung, di coaching langsung, mentor langsung itu lebih berasa gitu di kitanya. Masya Allah. Coach Amel luar biasa nih. Ini Coach Amel, Coach Esi nulis nih. Kenalan nanti sama Coach Dini Depok, owner Lidah Sapi Jora. Oke, supaya digital presence-nya atau keberadaan digitalnya lebih hits lagi. Terus Coach Amel bilang ini, OKOC Express bisa melayani kiriman dari dan kemana saja. Tidak harus dari counter kita sendiri. Tarif bersaing. Bisa open order lebih luas. Wow. Tuh, berarti udah punya pengalaman nih Coach Amel. Langsung cus juga sama Coach Amel ya, Mbak Dewi. Iya. Iya, siap. Keren. Buka kartu. Siap Coach Amel. Dibacain namanya, dibacain apa-apa. Kan bermanfaat. Oke, nah kita punya waktu kira-kira 15 menit lagi. Nah, 15 menit lagi saya mau kasih pilihan atau boleh dua-duanya. Ya, satu berbagi cerita tentang bagaimana apa yang paling terkenang yang rasanya pahit gitu ya, dalam usaha. Itu satu. Nomor dua boleh tanya jawab dengan saya atau boleh dua-duanya. Ya, sebelum kita kalimat penutup. Silahkan duluan, Mbak Dewi. Nah, kalau saya ini Pak, yang paling saya rasakan berat itu
saya sudah melakukan ini ya, apa, promo via medsos ini, tapi kok belum juga naik ya Pak penjualannya gitu ya, belum, nggak berasa banget gitu loh. Itu kurangnya di mana ya Pak ya? Oh, promonya gimana? Eh, Pasang pasang iklan gitu. Iya di IG pasang, di apa Facebook, ini apa Twitter juga sudah Pak. Kira-kira kalau boleh tahu per hari budgetnya berapa? Anggarannya berapa? Sekarang masih ini Pak, apa sekitar apa naik turun 1 juta, 1,5 juta gitu. Per hari? Iya, itu Wah, itu sekitar harusnya udah bisa dapat banyak itu. Nah, kalau kalau ini jadi ternyata bukan targetnya rupiah. 3 juta. Ya, Oh, oke. Targetnya 3 juta ya. Jadi nggak melulu soal rupiahnya, tetapi kalau di IG, di Facebook apalagi, itu tergantung gimana kita sasarannya kita buat gitu ya. Sasarannya, oh, usianya, daerahnya, kesenangannya. Itu sasaran itu makin tajam, dia makin kena. Ya, mm, makin karena kan sekarang ini semua orang berlomba-lomba masuk ke online ya. Nah, iya, saking banyaknya orang ke online, jadi iya, informasi yang diterima oleh calon pelanggan di HP-nya mereka nih itu iya, kayak bejubel gitu, banyak gitu, iya, banyak kalau kata orang Surabaya. Nah, ini kalau kita nggak definisikan kategori pengelompokan sasaran dari iklan tersebut, itu dia akan lebar gitu, gitu ya, lebar gitu. Nah kalau lebar berarti tipis-tipis gitu, nyampe nya tipis-tipis, kalaupun sampai. Nah jadi kita harus pilih sesuatu yang sempit tapi dalam gitu, berulang kali. Jadi mm, ke mereka, dan ini bisa kita pelajarin teknik-tekniknya. Maka itu nanti Coach Esti bilang untuk beriklan itu bukan cuma sekedar rupiahnya kita iklanin, tetapi juga bagaimana kita mengelompokkan sasaran dari iklan kita. Itu iya. penting banget. Sedikit cerita ya, Prof. Kalau Ya, di Suhat, di suami saya itu kan dekat Brawijaya. Nah, itu mahasiswa itu bisa apa mampu daya belinya bisa gitu. Tapi kalau di tempat saya kan daerah ini Unmu apa Muhammadiyah itu kurang. oh Padahal dari iya. segi ya mampu mereka sebenarnya gitu. Berarti apa yang kurang gitu ya, Prof? Jadi Sasarannya, Unmu sama UB itu ya daya belinya sama nggak? hampir sama sebenarnya, hampir sama. Cuman, nah ini untuk nyas kan kebanyakan di lingkungan saya itu ini anak-anak kos gitu, Pak. Gimana ya bisa menyentuh mereka gitu, bisa semaksimal mungkin gitu. Oke, nah itu ada tekniknya tuh anak-anak kos. Iya. Kalau anak-anak kos Iya. itu, anak-anak kos itu biasanya kalau nggak lewat di depan dia gitu ya, atau atau iklannya nggak nyampe gitu ya ke misalnya contoh ke WA dia, Iya. itu Hah? dia nggak inget untuk order walaupun dia lapar atau butuh gitu ya soal bubur ayam ya. Ya, jadi yang di order itu adalah yang muncul pertama aja, muncul pertama, terutama di Hmm. GoFood gitu atau di Iya. GrabFood gitu, yang muncul pertama aja yang diambil. Jadi dia udah nggak lari ke halaman kedua, halaman ketiga. Nah, gimana caranya supaya muncul di halaman pertama gitu kan? Itu ada tekniknya. Nah, tekniknya itu nanti saya minta tolong sama si coach, coach Dini. Iya. Coach Dini gimana Kunci. caranya Ya. untuk masuk karena dia adalah praktisinya. Nah, jadi kalau anak-anak muda nih, anak-anak muda gampang aja. Saya juga gitu. Seret keluar halaman pertama itu yang saya order gitu ya. Mm-mm. Dan kalau kita nggak bisa keluar di halaman pertama,
ya berarti kita rupiahnya mungkin kurang besar atau kita tadi targetingnya tuh belum tajam. Nah ini yang perlu Iya. dilihat lagi ke bawah. Nah untuk sementara sih kalau promo 1 juta gitu ya, mendingan saya saranin nih ya, kalau apalagi udah tahu kos-kosannya, itu kayak cashback aja kalau mau langsung, jadi ya cashback ke tempat kos-kosannya, kalau beli sekian cashbacknya sekian gitu, apalagi anak-anak Oh, kos-kosan iya, kan. iya. Iya, iya, iya. Jadi Iya, iya, Dok. jadi langsung kena. Nah itu cepet viralnya tuh di teman-teman kos-kosan, ada Oh, cashback nih dari Aba Odil gitu ya, heeh. kalau kita beli sekian. Jadi mereka didorong untuk membeli dalam volume yang lebih Oh, iya. besar. Dan Oh, iya, langsung betul. ke kos-kosannya, kan tahu kos-kosannya tuh ada di mana aja, tuh Iya, langsung Hmm. iya. dikirimin informasinya ke sana. Nggak usah lewat WA, nggak usah lewat digital. Ya Heeh. agak capek dikit, tetapi nggak lama itu. Karena kan tempatnya itu juga gitu. Iya, iya, Di daerah situ aja. Jadi iya. kalau pakai zaman dulu itu pakai selebaran gitu. zaman Iya, zaman dulu iya. itu pakai selebaran. Brosur ya. Brosur. Zaman dulu itu karena kita udah tahu kan tempatnya di mana. Ya Iya, iya. yang kita harus kalahkan itu adalah si aplikasi itu yang muncul di halaman pertama aplikasi. Tapi Iya. kalau kita udah bisa langsung ke pintunya gitu, masukin brosur ke atau di depan rumah kosnya, atau kita tahu ada yang doyan beli gitu ya, 1 2 kita identifikasi yang doyan beli, jadikan dia sebagai ambasadornya. Ambasador itu apa? Duta apa? Oh di kos-kosan gitu. Iya, Jadi siap-siap. kasih insentifnya yang dari 1 juta itu, ambil ke dia. Anak kos-kosan itu kalau dikasih 100.000 sehari itu udah udah sorak-sorai, udah girang bukan main. Ya, Iya, ini iya, iya. ini Yova juga bisa cerita nih, uang tambahan waktu kuliah itu kan penting banget ya, Yov ya. Gitu. Iya, iya, coba saya coba ya. Oke, semoga Makasih, Prof. membantu. Ya, Ya, makasih, Prof. semoga membantu. Semoga membantu. Ayo, Yov. Tinggal 5 menit lagi, Yov. Ini cerita aja Pak, berarti Pak. Cerita. Ayo, ya, monggo. Kalau saya sih memulai bisnis dulu tuh karena kan saya emang orang tua di Jakarta dan saya kuliahnya di Padang. Di situ saya tinggal sama kerabat orang tua saya gitu kan. Nah, kan namanya anak-anak kuliah pengen ya dapat uang jajan pasti udah apa ya nggak terlalu banyak gitu Pak. Terus saya mikir saya kayak pengen punya usaha tambahan deh gitu. Itu saya semester awal lah. Udah abis itu saya mulai apa ya yang sering saya ngelihat identifikasi teman saya gitu, apa ya yang mereka sering lumayan keluarkan lah, maksudnya mereka mau gitu. Ternyata yang pertama kali itu saya coba di jilbab sama baju-baju luaran gitu Pak. Nah abis itu udah deh, oh ya udah saya coba. Dulu saya awal-awal reseller pasti kuliah. Nah dari situ ternyata pertama kali itu saya langsung jualan online. Dulu kayaknya online belum ada ya, tahun 2014-an orang masih jualan langsung. Saya udah bikin Instagramnya, saya foto-fotoin kayak gitu. Terus mulai tuh satu-satu teman saya yang terdekat lah, itu kan mouth by mouth itu waktu itu emang dahsyat banget. Oh iya coba kalau misalnya dia beli saya minta follow. Terus berawal-berawal kayak gitu, lama-lama mulai karena udah mulai demand-nya udah mulai banyak, udah mulai saya berani berkembang, terus saya cari konveksi kayak gitu. Jadi bener-bener itu berawal cuman gara-gara pengen punya uang tambahan aja sih. Dan sampai sekarang saya lumayan berkembang lah gitu di sosial media, dari segi followersnya, dari segi salesnya di online. Sekarang nggak cuman, nah saya pindah ke Jakarta karena saya pengen bikin apa namanya benar-benar produksinya di sini, karena kalau misalnya di sana bahan baku sama saya udah lulus, jadi saya mau pindah ke sini karena bahan baku di sana lebih mahal. Jadi saya mikir kalau misal di Jawa, di Jakarta itu semuanya lebih mudah lah gitu. Habis itu saya pindah,
Padahal di sana udah lumayan dikenal, cuman saya bismillah aja lah, mungkin emang rezekinya balik lagi kan ke sini. Malah mengenal banyak orang yang ngasih jalan, ah nih kalau di sini tuh bisa tuh kenalan sama beberapa influencer misalnya, atau ada sistem orang-orang sekarang endorsement gitu ya. Jadi saya udah mulai kenal tuh yang kayak gitu-gitu, saya kerjasama, saya datengin, saya email, bisa nggak kerja sama kita, kolaborasi, terus misalnya atau bagi hasil sistemnya dalam waktu tertentu gitu. Jadi usahanya udah mulai lumayan, berapa ya sekarang, berarti 5-6 tahunan ini sih Pak, udah lumayan berkembang sampai saya kepikiran lah punya usaha yang lain karena udah ada basic di online, udah ngerti caranya, jadinya nanti tinggal pakai saya praktekin walaupun beda produknya ya, cuman saya sedikit banyaknya ngeaplikasiin mirip-mirip kayak gitu sih, jadinya lumayan berkembang ya karena pandemi sih sebenarnya, emang berasa banget apalagi pas online. Itu bangkitnya karena udah pandemi udah mulai landai, usahanya udah mulai naik lagi karena orang udah mulai lumayan konsumtif lagi kan di online gitu. Itu sih saya berawal dari cuman pengen dapat uang tambahan sampai sekarang akhirnya saya ngeseriusin. Saya juga jadi belajar digital marketing, memperdalam, jadi ilmu digital marketing tuh kayak gini, terus saya ambil tambahan kayak nyari-nyari sertifikat sendiri gitu, belajar buat gimana caranya marketing online ini supaya kuat, itu sih Pak. Masya Allah. Jadi yang di Padang ditinggalin aja pasarnya. Kebetulan saya punya, karena udah namanya dulu di sana udah ada yang dipercaya ya, jadi tetap jalan jatuhnya kayak kerja sama reseller gitu sih Pak, mitra. Jadi distributor yang di Padang, pusatnya Sumatera Barat, dia yang pegang untuk beberapa reseller yang di sana tetap jalan, cuman pengiriman di sini, di gudang di Jakarta gitu. Oke, oke. Good. Iya, kebanyakan orang pindah kota atau pindah lokasi yang lain, yang lamanya ditinggalin aja gitu aja. Padahal itu kan kita udah investasi waktu, Yuk, uang, marketnya sih, dan ya kan susah ya kita bangun market ya orang-orang. betul. Dan kalau misalnya nggak bisa atau nggak ketemu siapa yang bisa ngejalaninnya di sana, ya berarti kita bisa jual karena itu ada nilai rupiahnya di situ ya. Pasarnya udah terbentuk, jadi kita supply barangnya, yang supply, pasar yang terbentuk itu kita jual kepada orang. Tapi kalau dia mau kerjasama juga nggak ada masalah. Keren, keren, keren. Nah, ini inspirasi nih guys, kaum milenial and zilenial, bahwa bisa mulai punya penghasilan dari bangku kuliah sekalipun. Jadi jangan tunggu pas udah dapat ijazah, terus ijazahnya lamar kiri kanan, ditolak kiri kanan, nganggur 6 bulan, habis itu baru pala. Oh ya, saya mulai usaha aja ya, gitu ya. Kenapa harus nunggu sampai nanti? Kenapa nggak dari sekarang aja pas lagi kuliah? Kita mulai usaha. Gimana caranya? Gabung OKOC Forever biar dapat pelatihan dan pendampingan usaha, biar apa, nggak nyasar-nyasar. Nah, ada yang dampingin, ada yang pegangin tangannya. Kalau mau keceblos, tunggu dulu, jangan kejeblos dulu, jangan lurus dulu. Kenapa? Ada tiang, nanti kejedot, kalau jedot ntar benjol sakit ya. Jadi yuk bareng-bareng di komunitas, masuk, kita belajar bersama dengan dipandu oleh Coach SD, Coach Amel, Coach Dini, dan coaches-coaches lainnya. Wah, di sini ada orang terkenal rupanya hadir di sini. Namanya Sisi Aspasia, seorang presenter, mantan reporter dari CNN Indonesia. Apa kabar sih? Masih puasa sih? Oke, makasih ya sih. Ada Muhammad Hamdan Syah. Karena ini narsumnya katanya Yova katanya. Wah, ternyata ada fansnya nih Yova. Keren. Mantap. Keren. Oke, kalimat penutup dari Mbak Dewi dan dari Yova. Silakan. Tetaplah semangat untuk berkarya meskipun pandemi melanda.
Amin. Semangatnya bukan semangat siang atau sore, tapi semangat pagi, pagi, pagi. Ya. Masya Allah. Terima kasih, Pak Iya. Dewi. Silakan kalimat penutup, Mbak. Yuk, Pak. Kalau saya punya pegangan berbisnis selama ini yang saya pegang, dan biar usahanya tetap maju dan berkembang, yaitu kita punya 2 kata kunci, yaitu komitmen dan konsisten dalam berusaha. Itu yang saya pegang selama ini, Pak. Komitmen dan Dan konsisten. Ya, guys, ingat komitmen bukan komat kamit. Oke? Komitmen. Kalau komat kamit itu nggak ada ujungnya, nggak ada komitmen. Apalagi untuk konsisten. Konsisten sedikit tapi terus menerus itu jauh lebih disenangi Istiqomah. daripada ada besoknya nggak ada. Ada tiada, ada tiada gitu ya. Sedikit tapi terus menerus, dan itu dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa lebih disenangi ibadah yang sedikit tapi terus menerus. Semoga usahanya di Ramadan ini makin meningkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan oke, Expressnya jalan langsung gaspol. Digital marketingnya juga dapat, offline-nya juga dapat ya, Yova ya. Thank you. Udah datang, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Mbak Yova. Ketemu Ibu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys, thank you yang udah hadir dan masih ada sampai sini. Wow, inaugurasi Pride. Apa itu? Thank you. Komitmen dan konsisten. Ko Jamel, thank you. Dan yang lainnya, saya nggak sebut satu-satu. Selamat meneruskan ibadah puasa dan buka puasa. Bukan sekarang, nanti pas maghrib ya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.